Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Tidak ada satupun di dunia ini orang yang suka dengan orang-orang yang sombong. Dalam alam semesta ini, ketika orang itu merendah, maka dunia akan meninggikannya. Dan ketika dia meninggi, maka dunia akan merendahkan. Dan tidak ada satupun agama yang membenarkan kesombongan dalam hal apapun. Dalam hal ibadah, dalam hal pencapaian, dalam hal rezeki. Enggak, kecuali tujuannya memotivasi orang lain. Contoh, kita ingin bersedekah, kita ingin orang lain ikut sedekah. Lalu kita sampaikan, aku sedekahnya segini, kamu bisanya berapa? Aku bisanya segini, oke. Atau misalnya kita melakukan kesombongan dalam bentuk, aku nih amalnya rezekiku biasa-biasa aja. Tapi aku mampu loh memberikan sedekah segini. Kamu mampunya berapa? Segini. Masa aku aja sedikit mampu lebih besar? Kok kamu enggak? Ayo dong lebih banyak lagi. Itu boleh dalam rangka memotivasi. Tidak ada agama yang membenarkan kita melebih-lebihkan diri kita di hadapan orang lain. Karena sombong dalam dalil dijelaskan bahwa la yadkhulul jannah illa man fi qalbihi mithqal dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji zarah. Ingat teman-teman bahwa orang yang merendah dunia akan meninggikannya, dan semakin dia meninggi maka alam akan merendahkannya. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Semoga kita terhindar dari golongan orang-orang ini. Lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Ikuti ceramah dan live tanya jawabnya aku, dan semoga betah belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, puasa Yaumul Bid itu kapan? Cara menghitungnya gimana? Saya tak paham cara menghitungnya. Oke. Teman-teman, puasa Yaumul Bid itu puasa di tanggal 13, 14, 15 Hijriah setiap bulannya. Bukan Januari Februari ya, tapi Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya. Kapan puasa Yaumul Bid itu? Setiap 13, 14, 15 Hijriah. Setiap tanggal berapa tanggal Masehinya berubah-ubah teman-teman. Makanya ada beberapa pilihan. Kalau teman-teman mau mengetahui cara dan jadwal puasa Yaumul Bid. Yang pertama, miliki kalender Hijriah. Baik di aplikasi handphone atau kalender yang sifatnya hard. Ya, seperti kalender-kalender yang ada tahun hijriahnya. Yang kedua, teman-teman cukup pantengin video-video aku, dan ketika ada puasa Yaumul Bid biasanya H-3 aku selalu ingatkan apakah di video aku tentang caranya, keutamaannya, jadwalnya, niatnya, semua kita akan sebar. Dan di live-nya aku juga. Teman-teman, kita berteman di akun ini. Setiap momentum-momentum tertentu, kayak kemarin zakat fitrah aku ingatkan, puasa Syawal kita bedah habis. Nanti Yaumul Bid kita bedah sampai habis melalui video-videonya aku dan kemudian melalui live-nya aku. Semoga mau berteman di kanal ini dan semoga betah belajar di akun ini. Semoga teman-teman sehat selalu di sana dan semoga bermanfaat ya. Ikuti live ceramah dan tanya jawab bareng aku. Dan Nela Luki di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, di luar konteks aku mau nanya nih. Sholat itu aku pikirannya kemana-mana. Sementara udah baca istighfar dan al-ikhlas. Oke, teman-teman jangan skip video ini supaya kita dapat solusi daripada sholat yang pikirannya kemana-mana. Sebelumnya kita bahas kenapa pikiran kita kalau sholat itu kemana-mana. Karena kita sendiri. Sementara kita punya 5 musuh. Ada iblis, ada setan, ada nafsu jahat, ada jin jahat, dan kemudian ada khannas. Aku pelan-pelan. Iblis, nenek moyangnya setan. Setan ya setan gitu ya. Kemudian jin. Jin ini ada yang baik, ada yang jahat. Dalam dalil, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tak aku ciptakan jin dan manusia melainkan menyembah kepada aku. Jin ini sama kayak kita. Ya, ada laki-laki, ada perempuan. Jin juga punya anak, punya nafsu, punya pasar seperti itu ya. Dan kemudian adalah iblis, setan, nafsu nafsu jahat kita ya, nafsu kita punya nafsu itu sifat-sifat jelek kita. Dan kemudian ada khannas itu terdapat dalam surat
An-Nas ya, yang diantaranya adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membuat kita was-was dalam ibadah. Itu sebab ibadah kita nggak khusyuk, kadang-kadang suka lupa rakaat. Bener ya? Atau misalnya tak teringat di luar sholat, teringat di dalam sholat. Tadi kompor udah mati nggak ya? Kompor udah mati nggak ya? Kompor udah mati nggak ya? Di luar sholat nggak ingat, dalam sholat teringat. Nah ini dia. Nah gimana caranya? Pertama benar, sebelum niat baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kedua, perbanyak membaca surat yang tadi saya sebutkan. Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung dari Tuhannya manusia. Nanti ada isinya min syarril waswasil khannas, dari kejahatan dan waswasnya si khannas tadi yang selalu membuat kita waswas dalam ibadah. Nah, makanya teman-teman itu dibaca mau tidur lah misalnya. Dan yang ketiga, aku berharap teman-teman bisa belajar arti bacaan sholat. Bacaan sholat gak banyak, demi Allah, sedikit. Yang perlu dihafal artinya palingan cuman Al-Fatihah, ruku, itidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat akhir. 6 aja. 6 ini dihafal 6 bulan. Insya Allah sholatnya lebih baik. Kenapa? Kalau kita ngerti artinya, kita lebih khusyuk sholatnya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana maha suci. Rabbi Tuhanku azimi wa agung. Wa bihamdihi, dan dengan segala puji baginya. Sami'allahu liman hamidah, telah mendengar Allah siapa-siapa yang memujinya. Yang kita puji Allah saat ruku, Allah telah mendengarnya. Itu cuma sedikit aja, tapi teman-teman baca. Insya Allah kalau kita hafal artinya, sholat kita jauh lebih khusyuk. Semoga bermanfaat. Nah, oke, di sini like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini, dan hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Pernah nggak kalau berbuat baik itu sering nggak jadi? Kalau kita mau sedekah nih, nggak usah lah, kan dia banyak uang. Mau berbuat baik ke teman, nggak usah lah, dia kan jahat. Mau ngasih mertua uang THR, mau dikasih nih, udah siapin uangnya. Pas mau hari H, nggak usah lah, anak-anak lain aja nggak ngasih. Kita akan sering gak jadi berbuat baik kalau kita pikir-pikir. Kenapa? Karena kita sendiri musuh kita ada 5. Jin, iblis, setan, nafsu jahat, khannas. Khannas ini berbahaya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia akan membuat kita was-was dalam melakukan ibadah. Apapun ibadah itu. Dalam sholat dia buat kita suka was-was. Ini kentut gak ya? Kentut gak ya? Kentut gak ya? Dalam sedekah dia suka bilang, nggak usah lah, 100.000 nggak usah deh. Lebih bagus aku beli pulsa, ujung-ujungnya 50.000. Alah, mendingan paket data, ujung-ujungnya 2.000 terus. Kenapa? Kita selalu tidak jadi berbuat baik karena kita terlalu banyak musuh. Makanya jangan mencari musuh di luar. Musuh kita aja nggak beres nih, dalam diri kita ada setan, iblis, nafsu jahat, jin jahat, khannas. Maka saya ingatkan kita semuanya, kalau mau berbuat baik jangan ditunda, gas aja. Karena insya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik, kembali kepada kita. Kalau kita berbuat jahat, kembali juga kepada kita. Ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan, Allah akan balas walaupun sebesar biji zarah. Saya adalah orang yang paling percaya setiap kebaikan pasti akan mendatangkan kebaikan buat kita. Persoalannya datangnya sekarang atau di masa yang akan datang. Dan kita nggak pernah tahu kebaikan kita yang sekarang, kesehatan kita yang sekarang, itu karena kebaikan kita yang mana. Semoga bermanfaat. Nah, oke, di sini like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku, dan semoga sehat selalu di sana dan semoga betah belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.